Jadi minggu ini ada berita yang cukup menakjubkan ya dan exciting juga sih sebenarnya dari Centropic di mana mereka tuh announce bahwa sekarang limit dari Cloud Code yang per 5 jam ya untuk plan yang Cloud Max maupun yang Cloud Pro itu ditingkatkan sebanyak 2 kali lipat. Nah ini tuh diakibatkan karena tuh mereka baru aja kerjasama dengan SpaceX atau dengan Elon Musk lah ya. Jadinya sekarang mereka punya akses ke compute power yang lebih banyak lagi karena si SpaceX ini nge-provide Anthropic dengan data center mereka yang bernama itu Colossus 1. Dan itu nggak main-main ya, si SpaceX ini tuh nggak cuma nge-provide kayak satu unit atau beberapa unit untuk si Anthropic, tapi benar-benar dikasih akses full ke Anthropic biar si Anthropic itu bisa nge-provide user-usernya dengan GPU power yang dibutuhkan untuk menjalani model-model cloud. Tapi ingat ya, ini tuh usage-nya atau limitnya itu cuma untuk yang per 5 jam. Jadi kalau misalnya untuk yang mingguan itu tetap sama ya. Jadi kalau kalian lihat nih di postnya, reaksi orang-orang tuh agak ya campur aduk lah ya. Karena di satu sisi ya 5 jamnya jadi lebih banyak lah ya. Jadi mereka bisa ngoding tuh lebih lama. Tapi dalam seminggu itu jadi bisa lebih cepat kena limitnya ya. Karena mereka nggak kerasa ternyata tuh udah banyak banget gitu ya. Pakai usage weekly-nya di dalam rentan 5 jamnya. Pas gue dengar berita ini tuh sebenarnya gue seneng banget ya karena kalian pasti udah tahu ya gue tuh emang dari dulu suka banget pakai Cloud Code karena ya limitnya menurut gue tuh paling oke, apalagi yang di plan yang $100 ya yang gue sekarang lagi subscribe. Dan ditambah mereka tuh sekarang masih yang terbaik ya untuk ngoding dan juga agent itu menurut gue bagus banget dan juga lumayan cepet, hasilnya selalu terbaik, selalu konsisten dibandingkan model-model lain seperti GPT 5,5 dan juga model-model yang di provide di Codex ataupun open source model ya yang menurut gue masih jauh banget ya kalau dibandingkan sama Opus. Makanya gue selalu rekomen ya kalau misalnya kalian mungkin pemula dan ada budget juga, gue sangat sarankan langsung aja subscribe ke Cloud yang Max. Tapi kalau kalian pengen nyoba-nyoba dulu, bisa langsung nyobain yang Cloud Pro. Dan ditambah sekarang kalau misalnya udah ada ya berita seperti ini ya, dimana sekarang udah 2 kali lipat ya untuk 5 jamnya. Gue makin rekomendasiin sih kalau misalnya kalian masih bingung nih pakai model apa dan kalian pengen yang terbaik ya pastinya jangan jauh-jauh, langsung aja subscribe Cloud Code dan cobain sendiri. Ini tuh gue udah bikin banyak banget aplikasi ya dan kebanyakan tuh udah dapetin revenue, jadinya udah balik modal lah ya bisa dibilang. Untuk kalian yang mungkin agak ragu ya masih seberapa banyak sebenarnya usage yang bisa kepake dengan satu sesi, mau itu bikin aplikasi dari nol ataupun bikin fitur baru ya dari aplikasi yang udah ada. Gua di video kali itu bakal nunjukin kalian usage-nya dari pemakaian gua pribadi dengan mengembangkan aplikasi yang sebelum itu gua udah bikin, namanya itu Warung OS. Di sini tuh gua udah bikin ya pakai Codex sebenarnya sih, dan kalian bisa cek aja kalau penasaran gua gimana cara bikinnya dari nol. Itu ada videonya yang ini ya, yang thumbnail itu gue bilang cuan maksimal dari AI coding. Tapi intinya gue bakal ngetes ya dengan workflow gue biasanya. Jadi gue nanti bakal mulai dari planning, front end development, back end development, integration, dan nanti di akhir gue bakal lakukan sampai testing. Dan di akhir gue bakal nunjukin seberapa banyak usage yang kepake dalam 5 jam tersebut dan bandingin dari pengalaman gue ya seberapa banyak kepakainya dibandingkan sebelum adanya si update dari Anthropic ya. Jadi untuk testing usage Cloud Code-nya, gue di sini kan udah ada aplikasi jadinya ya. Ini gue udah deploy juga di Vercel, namun ada beberapa hal yang gue pengen nyoba tambahin, beberapa fitur ya, biar nanti kita bisa lihat nih berapa banyak usage-nya sebagai real world usage lah ya dari yang gue lakukan sehari-hari lah ya dengan mengembangkan aplikasi. Dan seperti biasa gue bakal pakai workflow ini, gue akan mulai dari planning, dan kalau kalian kepo ya ini gue bikin itu di awal seperti apa. Ini gue planningnya full tuh semua dari ngodingpakai.ai.com ya, yaitu adalah aplikasi gue sendiri yang gue bikin khusus untuk ngegenerate PRD. Kalau kalian misalnya pengen nyobain sendiri bisa langsung cek aja link gue yang ada di description. Intinya tuh kalau kalian pakai ngoding pakai AI, kalian nggak perlu lagi ribet-ribet brainstorming sama AI. Kalian tinggal klik aja nih bikin PRD, terus nanti tulis aja ide kalian itu seperti apa, boleh high level aja gitu kan, kayak misalnya contoh kalian pengen bikin POS, lalu akan ada sedikit pertanyaan untuk ngeklarifikasi kebutuhan kalian agar AI-nya nggak halusinasi, dan di akhir nanti bakal dibikin PRD yang lengkap seperti berikut ya. Dan akhirnya nanti kalian bisa download sendiri PRD-nya atau langsung copy aja di sini untuk di paste nanti di agent kalian, mau itu di Cloud Code, Codex ataupun Open Code atau agent manapun lah ya, bahkan Lovable dan Bolt aja bisa. Oke, kita langsung mulai aja ngembangin aplikasi yang udah ada yang Waring OS ini ya. Jadi sebenarnya tuh gue pengen ngembangin semacam kayak integrasi AI gitu ya, biar di kanan sini itu nanti ada kayak semacam conversation dengan AI assistant yang bisa dibuka kapan aja di halaman apa aja, biar nanti bisa gue langsung catatan aja gitu, kayak misalnya hari ini tuh penghasilannya berapa atau mungkin gue perlu bayar utang kapan. Ya intinya semacam asisten pinter aja lah ya yang bisa jawab semua pertanyaan gue tanpa gue perlu ribet-ribet navigasi ke semua halaman yang ada di kiri sini ya.
Untuk planning fitur tadi, gue tuh udah catatan dikit ya sama si AI dari ngoding pakai AI. Jadi itu kan ini ada PR di originalnya yang dipakai untuk bikin MVP dari Warung OS. Gue cuma kembangin dikit, jadi gue minta di bagian bawah ini ada semacam section baru. Ini prompt yang gue pakai ya, jadi gue minta bikin section baru lah ya untuk ngejelasin fitur baru yang gue pengen implement, yaitu adalah artificial intelligence integration, ya sebenarnya AI integration lah ya. Dimana gue cuma pengen ada kayak semacam panel gitu di sebelah kanannya, biar nanti gue bisa chatan aja sama AI, biar dia tuh juga punya konteks dari semua hal yang ada di Warung OS ini, biar gue bisa langsung dapat jawaban secepat mungkin tanpa gue perlu navigasi ya, sesuai tadi spesifikasi yang gue jelasin di awal. Jadi gue udah copy ya tadi, gue tinggal klik ini aja sih, dan ternyata karena di workspace gue emang udah ada file prd.md, gue paste aja di sini, dan ini udah hasilnya dari sesuai ya dengan apa yang tadi di ngodingpakai.ai.com. Dan di bagian bawah itu ada penjelasan fitur barunya, yaitu mengenai artificial intelligence. Nah, kenapa gue catatannya tuh tadi di ngoding pakai AI nggak di Cloud Code gitu ya, di workspace yang ini, karena ya gue lebih suka aja sih interface-nya, jadi gue nggak perlu ya ribet-ribet nunggu dulu nih si Cloud Code nge-proses semua code base gue, nggak perlu, karena sebenarnya cuma butuh konteks dari si high level penjelasan lah ya, dari yang overview ini, dan juga ada beberapa kayak misalnya chart-chart ini untuk dia bisa paham ya apa aja yang yang udah ada gitu ya di aplikasi ini, dan angle apa gitu yang perlu diintegrasiin dengan AI. Jadi sebenarnya untuk tahap planning ya gitu aja ya. Dan kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu untuk tahap front end. Jadi di sini sebenarnya kalian ada beberapa pilihan yang kalian bisa desain dulu. Nah, cuma gue agak males ya untuk ngedesain ini, karena menurut gue si Opus 4,7 yang di Cloud Code itu udah pinter banget ya untuk bisa paham seleranya gue, yaitu sebenarnya cuma ngikutin aja si tema yang udah ada di aplikasi Warung OS ini. Jadi gue bakal buka dulu nih si Cloud Code, dan nanti gue bakal bikin prompt untuk dia ngembangin bagian front end untuk fitur yang baru itu ya, yaitu adalah AI integration di Warung OS application ini ya. Oke, jadi ini setup dari workspace gue biasanya. Jadi gue pakai z.dev, dan ini tinggal buka aja. Gue klik Command J, ini bakal langsung kebuka terminalnya, dan gue udah input komen untuk buka Cloud Code ya dengan Cloud, lalu flag dangerously skip permissions biar gue nggak perlu approve terus. Dan biasanya tuh gue ada beberapa agent yang jalan ya di satu terminal atau di satu workspace lah ya. Jadi gue bisa nambahin aja di sini, klik kanan, klik kiri di sini, terus klik aja nih split left. Nah, gue bakal buka lagi di sini, tinggal jalanin komen yang sama. Oke, ini udah gue tulis ya prompt untuk kedua agentnya. Jadi yang kiri ini gue minta dia untuk menerapkan ya fitur dark mode. Jadi biar kita bisa switch dari light mode ke dark mode. Gue juga sengaja nih minta dia tuh testing sekaligus langsung cek ya seluruh aplikasinya, biar lebih banyak token yang kemakan lah ya, biar kita bisa stress test dan lihat seberapa banyak usage yang kepake dari prompt ini. Dan untuk yang di kanan, gue minta ya sebenarnya yang ngeintegrasi fitur yang tadi ya, yaitu untuk yang integrasi artificial intelligence di Warung OS application-nya. Sebenarnya gue ini kebanyakan penjelasannya ada di prd.md bagian AI atau bagian 9 ini ya, dimana kalau kita lihat ini udah banyak banget nih penjelasan yang cukup lengkap ya mengenai fitur yang kita inginkan. Dan gue sangat sarankan kalian tuh kalau misalnya bikin fitur baru itu selalu fokus di satu hal dulu, mau itu back end dulu ataupun di front end dulu, jangan langsung dua-duanya, karena dari pengalaman gue hasilnya akan jauh lebih bagus kalau misalnya kalian fokus di satu bagian dulu, mau itu front end atau back end dulu. Dan untuk konfigurasi Cloud Code-nya gue jalan di Opus 4,7 dengan 1 juta konteks, dan di sini untuk effortnya itu yang extra high. Sama ya, ini yang kiri dan kanan sama persis. Gue juga sekarang usage-nya itu lagi di 0%. Tadi gue nunggu sampai reset dulu. Jadi kita bisa ngecek nanti seberapa banyak ya usage yang kepake. Sekarang kita langsung enter aja prompt dari agent yang kiri dan juga yang kanan sini ya. Jadi kedua agent Cloud Code udah selesai ya melakukan integrasi fitur AI tadi dan juga fitur dark mode. Jadi kita langsung cek aja, gue udah running ya. Ini npm run dev atau development servernya Next.js. Ini gue langsung aja cek di Google Chrome, dan seperti berikut ya hasilnya. Jadi di sebelah kiri ini sekarang ada toggle untuk light mode dan dark mode. Jadi ini untuk light mode ya, dan ini dark mode. Kita cek dulu ya di light mode-nya, dan kalau misalnya gue di kanan sini ngelihat sekarang ada assistant AI ya. Jadi ini menurut gue bagus banget ya. Jadi UI-nya seamless lah ya, jadi mengikuti temanya juga. Ketika gue klik ini bakal nge-expand, dan yang bagian kiri ini bakal nge-collapse atau apa istilahnya kayak nge-shrink gitu lah ya. Dan
Ini menurut gua UI-nya udah bagus banget ya. Jadi udah sesuai banget dari apa yang gua pikirkan tadi. Dan ini nggak satu prompt doang, jadi gua nge-prompting beberapa kali. Dan untuk usage-nya sekarang di yang front end tadi, kalau gua refresh sekarang, tadi kan kita mulai di 0% dan sekarang di 10%. Jadi menurut gua ini masih reasonable ya, dan pastinya lebih banyak dibandingkan sebelumnya sebelum di-update. Karena biasanya tuh gua nge-prompting front end aja tuh udah banyak banget ya. Apalagi tadi gue nyuruh si salah satu agentnya itu untuk ngelihat semua seluruh code base ya, untuk ngemastiin semua dark mode class-nya itu terimplement. Bisa lanjut ya ke tahap berikutnya, yaitu implementasi backend sekaligus integrasi ke front end-nya nanti. Jadi sekarang tuh untuk asisten AI ini dia tuh masih dummy data ya. Jadi ini cuma untuk gua bisa melihat aja sih tampilannya seperti apa kalau emang ada real data nantinya. Dan gua ngeliat sih ini udah oke ya tadi dari segi UI, dan untuk UX-nya sepertinya juga udah mantap. Jadi kita bisa langsung aja mulai bikin prompt untuk bagian backend ya. Jadi untuk tahap backend development ini nanti akan ada skema baru yang ditambahkan di database untuk menyimpan chatnya atau message dari chatnya, dan juga API layer khusus untuk AI assistant-nya ya. Berikut promptnya gue tulis di sesi yang sama dengan sesi yang gue bikin front end untuk AI assistant-nya. Di sini gue cuma jelasin sedikit apa yang gue inginkan, seperti tool calls segala macam, dan juga gue minta pakai Open Router ya, karena itu preferensi gue aja sih. Kalian bebas bisa pakai OpenAI atau Anthropic, tapi gue kebetulan ada API key di Open Router, jadi gue pengen pakai ini aja. Dan juga gue minta dia share spesifik untuk simpen chatnya di database. Oke, sekarang gue langsung submit aja dan kita tunggu sampai selesai. Asli sih ini hasilnya mantap banget ya dari si Opus 4,7. Gue cuma nge-prompt tadi 2 kali kalau nggak salah. Jadi coba kita cek ya. Di sini gue nge-prompt tadi kan ini. Terus gue minta dia nambahin data di database untuk gue testing. Dan hasilnya seperti ini ya. Jadi benar-benar udah work. Jadi kalau misalnya gue chatan, coba ya sisa stok semua produk. Ini yang balas itu AI, dan AI-nya itu melakukan query sendiri ke database untuk ngecek apa aja yang mungkin ada, ataupun melakukan ya beberapa operasi lain lah ya yang sebenarnya itu bisa dilakukan sama kita kalau misalnya kita secara manual cek di halaman-halaman berikut ya. Jadinya ini bakal nge-save waktu banget. Jadi sebagai contoh ya, tadi gue tanya ini sebenarnya tuh gue perlu beli apa ya stoknya gitu kan, dan dia ngasih rekomendasi apa aja yang kira-kira gue paling bagus beli gitu ya, biar untungnya itu maksimal. Dan dia tuh ngerekomen nih top earner itu roti bakar. Oke, karena front end-nya udah, terus tadi back end-nya juga udah selesai. Terakhir tadi kan gue juga udah integrasi sama front end-nya ya, udah connect ke database, terus gue bisa prompting di AI assistant-nya, udah connect ke database semua. Jadinya kita bisa lanjut ke tahap deployment. Nah, karena ini aplikasi udah ke deploy di Vercel, jadi yang gue perlu lakuin itu gampang ya, cuma perlu ngepastiin build-nya itu berhasil. Di sini gue tes, gue tinggal running npm run build aja tadi, dan ini hasilnya tuh udah berhasil kalau misalnya udah seperti ini ya tampilannya. Sekarang karena udah sambung ke GitHub dan juga Vercel, dia itu udah ada semacam CI/CD gitu ya. Jadi gue bisa langsung nge-commit aja sih. Gue langsung stage all aja, commit, dan ini gue push, dia akan otomatis nge-deploy ya di Vercelnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya gue ke Vercel lagi di sini, oh ya jangan lupa tadi kan karena gua udah nambah ada environment variable baru, yaitu API key untuk Open Router. Gua tadi tambahin, dan kalau misalnya udah ke deploy dia bakal nerapin ya ke build yang terbaru, dan ini bakal ngejalanin build karena gue baru aja nge-push ke GitHub. Kalau kalian belum paham ya caranya gimana, cek aja video gua yang ngebikin Warung OS tadi dari nol. Di sini buildnya udah selesai ya dari si Vercel, udah di production environment. Jadi kalau misalnya gua balik ke halaman ini dan gua refresh, itu bakal ada perubahannya langsung kelihatan ya. Jadi kan ini kan versi lamanya nih, belum ada nih AI Assistant, belum ada juga mode-mode tema tadi kan. Sekarang kalau misalnya gua refresh di sini, nah jadi setelah gue refresh langsung diterapkan ya ini UI dan semuanya yang baru lah ya dari deployment tadi. Bisa dilihat nih di kiri itu ada mode dark mode-nya, terus ada light mode, dan ada sistem. Jadi kalau misalnya gue close ini udah bisa juga, dan sekarang di bagian kanan udah ada UI untuk AI assistant-nya. Dan di sini kalau misalnya gue prompting, contoh nih gue minta ini ya sisa stok produk, dia akan nge-return semua data dari produk gue ya. Ini hasil prompt gue tadi, jadi gue minta sisa stok semua produk itu berapa, dan dikasih ringkasannya sebagai berikut, udah sesuai. Dan terakhir gue minta
rekomendasi ya, sebaiknya itu gue restock apa, dan ini pinter banget dia langsung paham ya apa yang kira-kira bagus untuk di restock, yaitu roti bakar. Jumlahnya karena jumlah untungnya itu 87.000, yaitu paling besar ya di bulan ini lah ya, atau minggu ini, atau ya periode ini lah ya. Dan untuk berikutnya ini ya sama ya seperti tadi, semacam teks aja gitu ya untuk pelengkapnya. Jadi udah komplit ya, ini fiturnya yang udah diimplement tadi dari planning sampai sekarang di deploy ke production. Jadi seperti itu ya workflow gua yang gua sering pakai untuk bikin aplikasi apapun pakai AI. Dan berikut untuk usage dari Cloud Code gua yang Cloud Max ya, dengan update baru dari Anthropic yang 2 kali lipat ya limit di 5 jamnya. Gua cuma pakai 17%. Jadi menurut gua ini ya improvement yang sangat besar ya, dan untuk weekly-nya sekarang gua di 22%. Jadi seperti itu untuk usage-nya, bisa jadi pertimbangan kalian kalau emang pengen subscribe ya antara Cloud Pro ataupun Cloud Max. Semoga bermanfaat ya video kali ini. Kalau kalian tertarik bikin PRD yang mudah, bisa langsung klik aja link yang di description ke ngodingpakai.ai.com. Kita lagi ada promo sampai dengan 25%. Dan kalau kalian pengen nonton video seperti ini lagi, jangan lupa di like dan subscribe. Kita juga ada komunitas AI coding terbesar di Indonesia. Bisa langsung join aja via Discord, linknya ada di description. Terima kasih.